Hari ini kita bakal membongkar sesuatu yang, jujur aja, kita semua hadapi setiap hari, tapi jarang banget kita lihat gambaran besarnya. Yup, kita ngomongin lanskap digital Indonesia yang super bising, sibuk, dan kadang agak chaos ya. Kita bakal coba bedah pelan-pelan, di mana sih sebenarnya garis tipis antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian. Terus, gimana algoritma itu diam-diam pegang kendali atas apa yang seliweran di timeline kita? Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, coba bayangin ini. Waktu internet dan media sosial pertama kali meledak dulu, kita tuh kayak dijanjikan sebuah utopia kan? Sebuah ruang publik global, di mana semua orang punya suara yang setara. Wah, impian emansipasi demokrasi banget deh pokoknya. Tapi, coba deh kita lihat realitasnya di Indonesia sekarang. Dengan lebih dari 200 juta pengguna internet, apakah ruang itu beneran utopis? Atau malah berubah jadi, ya, semacam medan tempur digital yang isinya hoax, industri buzzer, sampai polarisasi yang lumayan ekstrim. Fenomena ini sering banget disebut sebagai patologi kompleks, dan buat ngobatinnya, kita tentu harus paham dulu anatominya. Oke, ini dia semacam peta mental buat pembahasan kita hari ini. Kita bakal mulai dari melihat utopia versus realitas digital, lalu masuk ke batas hukum kebebasan berpendapat, kenapa ujaran kebencian itu jelas bukan kebebasan, lanjut ke soal algoritma dan relasi kuasa, dan terakhir, kita bahas solusi etika di ruang digital. Semuanya bakal kita urai bertahap biar gampang dicerna. Sip, kita masuk ke bagian pertama, utopia versus realitas digital. Di sini ada seorang filsuf bernama Jürgen Habermas yang pemikirannya ngebantu banget buat mahamin kekacauan ini. Dia ngebagi komunikasi itu jadi dua tipe. Yang pertama, tindakan komunikatif. Ini tuh versi idealnya, pas kita diskusi sehat buat nyari pemahaman bareng. Nah, yang kedua, tindakan strategis, di mana tujuannya ya cuma buat memanipulasi orang lain biar menang. Coba deh inget-inget lagi momen pemilu 2024 kemarin, yang juga disorot sama riset Universitas Atmajaya. Itu contoh nyata banget pas tindakan strategis mengambil alih ruang digital kita. Dialog rasional tiba-tiba kegusur sama operasi jaringan buzzer, serangan personal, dan umpan interaksi alias engagement bite. Jadi tujuannya udah bukan lagi nyari solusi, tapi murni gimana caranya ngakalin algoritma. Dan dari situlah muncul yang namanya patologi ruang publik digital. Sadar nggak sih, media sosial kita itu pada dasarnya udah dijajah sama logika pasar, atau yang sering disebut ekonomi perhatian. Platform itu kan didesain biar mata kita nempel terus ke layar, dan tebak apa alat paling ampuh buat itu? Konten yang memicu amarah dan polarisasi. Akibatnya, kebenaran pelan-pelan tergerus demi yang namanya viralitas. Terus ada lagi filter bubbles yang bikin kita terjebak di ruang gemas sendiri. Ingat kan pas zaman pandemi COVID-19, kelompok pro-sains dan anti-vaksin tuh kerasa kayak hidup di dua planet digital yang beda banget. Saling nuduh pihak lain gak logis, padahal ya karena mereka emang mengonsumsi realitas yang beda. Ditambah lagi dengan adanya fitur anonimitas, wah perundungan siber jadi makin liar karena nggak ada rem akuntabilitasnya. Nah, buat bener-bener paham akar masalahnya, kita harus nengok aturan main aslinya. Kita lanjut ke bagian kedua, batas hukum kebebasan berpendapat. Ini dia nih, mitos paling gede di internet. Banyak yang ngira kebebasan berpendapat itu artinya kamu bisa ngomong apa aja tanpa kena konsekuensi apa-apa. Konsep dari Friedrich Naumann Stiftung mematahkan banget anggapan ini. Mereka ngebagi ruang itu jadi dua, internum dan eksternum. Ruang internum itu pikiran kamu. Di dalam kepala, kebebasan kamu itu absolut 100%. Nggak ada hukum yang bisa ngelarang kamu mikirin apapun. Tapi begitu pendapat itu kamu ucapin atau kamu ketik lalu diposting ke internet, nah itu masuk ke ruang eksternum. Di ruang publik ini, hak kamu mulai bersinggungan sama hak orang lain. Dan di titik itulah pembatasan mulai diberlakukan demi melindungi martabat kita bersama. Terus pertanyaannya, gimana sih hukum internasional dan nasional kita ngatur ruang eksternum ini? Kalau kita merujuk pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik plus UU nomor 9 tahun 1998 di Indonesia, pembatasan itu sebenarnya diperbolehkan, tapi dengan syarat yang ketat banget loh. Artinya, pembatasan nggak boleh terjadi cuma karena ada pihak yang baper atau sekedar ngerasa tersinggung. Nggak gitu konsepnya. Pembatasan itu harus ditetapkan secara hukum dan proporsional untuk menghormati hak orang lain, melindungi keamanan nasional, serta menjaga ketertiban umum. Jadi, negara emang punya wewenang buat membatasi, tapi takarannya harus super objektif. Nggak bisa dipakai sebagai alasan sembarangan buat ngebungkam kritik yang sah. Di Indonesia sendiri, bukti nyata dari aturan main yang terus berubah ini bisa kita lihat di evolusi UU ITE. Coba bayangin, undang-undang ini pertama kali disahkan tahun 2008, waktu media sosial belum segila sekarang kan. Terus seiring berjalannya waktu, diamandemen deh di tahun 2016. Dan yang paling baru banget lewat UU nomor 1 tahun 2024. Ini ngebuktiin satu hal penting,
Regulasi digital itu bukan dokumen mati. Hukum itu terus berevolusi, kayak lagi lari maraton ngejar inovasi teknologi, sambil terus nyari sweet spot atau titik keseimbangan antara ngelindungin masyarakat, tapi juga tetap ngejaga ruang buat demokrasi hidup. Membahas soal batasan tadi, otomatis bawa kita ke bagian ketiga. Membedah di mana sih titik kritik itu berhenti dan ujaran kebencian itu dimulai. Karena pada prinsipnya, ujaran kebencian bukanlah kebebasan. Prinsip dasarnya sebenarnya sangat fundamental ya. Seperti yang ditegaskan sama Komisioner Komnas HAM, Bapak Amiruddin, beliau bilang begini, ujaran kebencian tidak termasuk dalam ranah kebebasan berpendapat. Ini tuh bukan sekedar opini pribadi loh, tapi emang sikap institusional dari sisi hak asasi manusia. Jadi, ketika ujaran kebencian itu kejadian, misalnya ngebentuk stigmatisasi, diskriminasi, atau bahkan hasutan buat ngelakuin kekerasan, itu sama sekali bukan bentuk kebebasan berekspresi. Itu murni tindakan pelanggaran terhadap hak asasi orang lain. Tapi, tantangan terbesarnya tentu ada di lapangan. Di mana sih persisnya garis tipis antara mengkritik kebijakan pemerintah sama nyerang pakai ujaran kebencian? Kalau kita baca literatur hukum, kritik tajam ke negara itu wajar banget, bahkan sehat buat demokrasi. Tapi kalau argumennya udah geser jadi ngelecehin identitas atau nyerang personal alias ad hominem, nah itu udah kelewatan batas. Makanya, parameter buat nentuin ujaran kebencian ini harus benar-benar objektif. Bahaya banget kalau tolak ukurnya cuma sekedar siapa yang ngerasa tersinggung. Kalau gitu caranya, hukum malah rentan bikin yang namanya chilling effect, semacam ketakutan massal yang bikin masyarakat jadi milih bungkam dan berhenti nyuarain kritik yang sebenarnya valid. Biar lebih kebayang, mari kita lihat gimana hukum digital ini berbenturan langsung sama realitas di lapangan. Masih ingat kasus Setia Novanto di tahun 2015 soal skandal Papa Minta Saham? Kasus itu sempat memicu perdebatan panas banget soal batas privasi. Emangnya rekaman suara yang diambil diam-diam itu bisa jadi alat bukti yang sah di bawah UU ITE? Terus, kalau kita mundur lagi ke tahun 2011, sempat ada ultimatum dari pemerintah soal pemblokiran BlackBerry. Isunya waktu itu seputar kepatuhan platform asing terhadap hukum lokal kita, termasuk soal filter pornografi dan keharusan punya server lokal. Kasus-kasus historis ini memperlihatkan dengan jelas gimana regulasi digital negara berhadapan langsung dengan privasi warga, sekaligus kedaulatan informasi melawan raksasa-raksasa teknologi global. Oke, sekarang kita tinggalkan sejenak hukum tertulis tadi dan beralih ke hukum tak kasat mata yang diam-diam mengatur rutinitas kita. Kita masuk ke bagian 4, algoritma dan relasi kuasa. Di sini pemikiran Michel Foucault relevan banget. Dia tuh terkenal dengan teori tentang gimana kekuasaan bisa mendisiplinkan masyarakat secara super halus. Nah, di era modern ini konsep itu berevolusi jadi apa yang disebut panoptikon digital. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak selalu diawasi sama metrik di media sosial? Jumlah likes, followers, engagement, semua angka itu pelan-pelan menormalisasi dan mendisiplinkan kelakuan kita sehari-hari. Dan ujung-ujungnya jadi standar validasi sosial kita. Yang lebih ekstrem lagi, data harian kita itu diubah jadi semacam biopolitik granuler. Maksudnya, platform itu memetakan profil psikologis kita dengan sangat amat detail. Tujuannya apa? Biar kita jadi target yang empuk buat manipulasi. Entah itu buat disodorin iklan komersial atau bahkan disusupi propaganda politik. Inilah yang bikin media sosial kita punya sifat ganda. Di permukaan, kayaknya dia nawarin akses terbuka yang ngebebasin kita banget. Tapi di balik layar, sebenarnya ada kendali digital yang lagi beroperasi. Foucault nyebut fenomena ini sebagai kuasa produktif. Jadi platform itu nggak nindas kita secara fisik, tapi mereka memproduksi cara kita berpikir. Bayangin aja, pas sebuah algoritma nentuin topik apa yang lagi trending, mereka tuh sebenarnya lagi ngerancang apa yang dianggap sebagai kebenaran pada hari itu. Kita asyik merasa bebas berpendapat, padahal arena bermainnya udah didesain sedemikian rupa sama relasi kuasa yang skalanya masif banget. Wah, lumayan mind-blowing ya, kalau melihat betapa kompleksnya kendali algoritma dan jeratan hukum ini. Kadang emang bikin overthinking atau ngerasa capek sendiri. Tapi tenang, selalu ada jalan keluar. Kita masuk ke bagian terakhir, bagian 5, solusi etika ruang digital. Menariknya, jurnal dari Universitas Atmajaya nawarin satu sintesis keren yang merangkum solusi ini ke dalam integrasi etika 3 lapis. Lapis pertama, kita pinjam ide Habermas, kita harus perbaiki prosedur diskusi kita biar balik jadi rasional lagi, bukan cuma berbalas emosi. Lapis kedua, dari Foucault, intinya jangan naif. Kita harus selalu punya kewaspadaan kritis terhadap kuasa tersembunyi dari si algoritma tadi. Dan lapis ketiga, ini yang paling basic dari Max Scheler, kembalikan faktor manusiawinya. Kita benar-benar butuh ngebangun ulang empati dan nilai-nilai nurani kita. Udah saatnya kita menukar dorongan buat menebar kebencian dengan karakter yang lebih humanis, supaya ruang digital kita bisa kembali beradab.
Secara praktis di ekosistem Indonesia, cetak biru etika ini bisa banget kita terapin lewat 4 langkah konkret. Pertama, kita harus terus gencarin literasi digital yang kritis, biar orang-orang bisa ngenalin bias dan trik manipulasi algoritma. Kedua, kita perlu dorong platform-platform itu buat bikin algoritma kepentingan publik. Jadi yang diprioritasin tuh dialog yang sehat, bukan cuma narik klik lewat konten pancingan amarah. Ketiga, beri dukungan sistemik buat para pemeriksa fakta independen kayak teman-teman di Mavindo. Dan keempat, kita harus kawal terus reformasi UU ITE biar benar-benar jadi pelindung sejati buat kebebasan berpendapat, lengkap dengan parameter yang objektif saat harus menindak ujaran kebencian. Nah, kita udah ngebahas banyak banget hari ini, mulai dari ilusi utopia internet, kerumitan hukum di Indonesia, sampai ke biopolitik algoritma. Sebagai penutup, aku mau ngajak kalian nanya yang satu hal ini ke diri sendiri, pas nanti kalian lagi asik scroll timeline. Apakah kita yang secara sadar sedang membentuk ekosistem digital kita, lewat empati dan akal sehat, ataukah diam-diam justru kita yang lagi dibentuk dan dimanipulasi sama logika algoritma? Jawabannya ada pada seberapa kritis kesadaran kita tiap kali kita mau menekan tombol kirim. Oke, terima kasih banget udah ngikutin sesi bedah materi ini sampai akhir. Tetap kritis, jaga empati di dunia maya, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.